Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan di dalam minggu perayaan Pentakosta, yakni pencurahan Roh Kudus. Dari Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat 39. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat 39. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dan di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan menindaklanjutinya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema firman yang kita renungkan dalam ibadah perayaan Pentakosta pada saat ini adalah menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di desa asal saya, air itu menjadi hal yang begitu berharga. Terlebih ketika musim kemarau tiba. Sumur-sumur resapan air hujan yang ada mulai mengering dan tidak ada sumber air di sumur itu. Sehingga pada waktu itu saya harus mencari air ke dalam hutan dengan menggunakan 2 tong yang saya pikul. Ketika berangkat ke hutan untuk mencari air, 2 tong itu belum terisi. Jadi saya memikul dengan nyaman, dengan enak karena ringan. Tetapi ketika saya kembali dari hutan dan 2 tong itu sudah terisi penuh dengan air, tentu itu berat ketika saya pikul. Padahal ketika saya mencari air ke hutan, itu bisa 3-4 kali jalan. Sekali mungkin belum terasa lelah. 2 kali juga belum begitu terasa lelah. Tetapi ketika sudah 3 atau 4 kali, badan saya rasakan mulai capek, mulai lelah. Saudara-saudara, namun air yang berhasil saya kumpulkan di bak di rumah saya itu, sungguh itu membawa kelegaan bagi saya. Mengapa? Karena dengan adanya air yang sudah tersedia, ibu saya pada waktu itu akhirnya bisa memasak. Demikian juga sore hari, akhirnya saya mandi dengan air yang saya cari dan saya kumpulkan itu. Dan ketika saya mandi dengan air itu, membawa satu kesegaran di badan saya. Yang semula badan saya terasa lelah, terasa capek. Tetapi setelah mandi, seakan-akan capeknya hilang dan menjadi pulih kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam bacaan kita saat ini. Tuhan Yesus menggunakan media air sebagai simbol tentang diri dan karyanya. Karena itu Tuhan Yesus menyebut, "Barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir
aliran air hidup. Air hidup dapat bermakna air yang mengalir. Di situ dapat diartikan lagi sebagai air yang memberikan kehidupan. Jadi Yesus menyampaikan bahwa air itu akan mengalir dari dirinya dan semua orang yang haus diundang untuk datang kepada Yesus dan menerima air kehidupan itu. Saudara, perkataan ini ditujukan kepada umat yang tampak lelah pada waktu itu dengan berbagai realita dan kenyataan hidup sehari-hari, yang secara politis mereka tertindas. Dalam bidang keagamaan mereka juga tertekan oleh berbagai ritual yang kaku, kering dan mengungkung kehidupan mereka. Juga dalam bidang lain, bisa jadi umat pada waktu itu juga menghadapi tekanan kehidupan, pergumulan kehidupan sehari-hari. Melihat kelelahan itu, Tuhan Yesus menawarkan kesegaran kepada mereka. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi aliran air yang ditawarkan Yesus itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan umat yang akan menggerakkan kehidupan umat untuk kembali bangkit, menerima satu pengharapan dan semangat untuk menghadapi kehidupan. Juga akan menuntun umat untuk bersaksi tentang karya Yesus bagi orang-orang di sekelilingnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali orang mengumpamakan atau menggambarkan bahwa kehidupan itu ibarat pengembaraan. Dan di dalam pengembaraan itu setiap orang menyusuri berbagai kondisi jalan kehidupan. Yang terkadang jalan itu baik, jalan itu nyaman dilalui, tetapi sebaliknya orang juga harus menghadapi kondisi jalan yang tidak baik dan tidak nyaman. Bahkan dalam perjalanan itu seringkali juga menghadapi satu kondisi yang disebut dengan kelelahan. Saudara, kelelahan itu tidak hanya dialami, dirasakan oleh badan, tetapi kelelahan itu juga bisa dialami dan dirasakan oleh setiap jiwa manusia. Menurut liputan 6.com, tanggal 3 Agustus 2019, dengan melansir dari breakside.com, menyebutkan di sana bahwa saat ini banyak orang mengalami kelelahan jiwa. Itu terjadi di pertengahan tahun yang lalu, saudara-saudara. Terlebih saat ini dengan adanya wabah yang sudah sekian waktu, banyak orang kehilangan anggota keluarganya karena terdampak wabah pada saat ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan, merasakan kekhawatiran, merasakan ketakutan, terdampak dengan wabah pada saat ini. Tentu hal ini semakin bisa membawa kelelahan jiwa. Sekalipun bulan Juni akan diterapkan pola new normal, satu tatanan kehidupan baru menghadapi wabah saat ini. Tetapi tentu belum serta-merta bisa membawa situasi pulih karena penyebaran wabah yang masih terjadi, juga trauma yang masih dihadapi. Saudara-saudara, kalau tubuh merasa lelah, merasa capek, mungkin dengan istirahat atau bisa menggunakan jasa tukang pijit. Tetapi kalau jiwa yang merasa lelah, bagaimana untuk memulihkan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dalam perayaan Pentakosta saat ini memberikan satu kekuatan kepada kita bahwa Tuhan Yesus
mengerti kondisi kita. Tuhan Yesus mengerti kelelahan kita. Oleh karena itu, orang percaya harus selalu mau menimba, mau mengambil, mau datang kepadanya untuk selalu mohon Roh Kudus dari Tuhan Yesus itu menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Kekuatan Roh Kudus yang akan memberi penyegaran di dalam kehidupan kita, sekalipun letih, lelah, bahkan berat. Tetapi ketika berjalan bersama Roh Kudus, maka kita akan terus dimampukan untuk melanjutkan kehidupan ini di dalam terang, kuat kuasa, dan pertolongan Allah. Karena itu, mari senantiasa buka hati. Biarlah aliran Roh itu memenuhi kehidupan kita. Dengan kita memiliki kekuatan, kemampuan dari Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk mengaliri, untuk membawa satu kesegaran, yakni penghiburan dan kekuatan bagi saudara kita yang lain. Selamat memperingati Pentakosta, Roh Kudus menyertai. Amin.